Baik, terima kasih Bu Puji dan moderator. Kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan menentukan ruang lingkup. Dalam menentukan ruang lingkup ini biasanya juga dikaitkan dengan layanan pendidikan yang disampaikan. Jadi bisa misalkan untuk pendidikan terlebih dahulu, atau juga memasukkan tridharma yang lainnya ke penelitian, pengabdian, silakan saja. Tapi standar ini kelihatannya mengutamakan terkait dengan bidang pendidikan. Kemudian setelah menentukan ruang lingkup, misalkan di bidang pendidikan, maka organisasi itu wajib untuk menetapkan sebuah sistem manajemennya. Jadi sistem manajemen dalam mengatur perjalanan penyampaian layanan pendidikan sampai ke pembuatan proses bisnisnya. Slide berikutnya. Nah, ini yang mengatur bagaimana sistem manajemen untuk organisasi pendidikan. Jadi yang pertama itu adalah menentukan input yang dibutuhkan dan output yang diharapkan. Tadi kalau kita mengikuti pendekatan proses, berarti inputnya memahami konteks organisasi, sedangkan outputnya itu adalah kepuasan dari stakeholder-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan urutan dan interaksi dari prosesnya. Ini menjadi sebuah sistem. Kemudian menentukan metode kriteria, menentukan dan menerapkan kriteria dan metodenya dari setiap proses. Outputnya akan menjadi input. Nah, apa kriteria penerimaannya supaya dia bisa dijadikan input untuk proses berikutnya, dan bagaimana metode pengukurannya atau dalam menyeleksi kriteria-kriterianya. Kemudian menentukan sumber daya yang tadi dibahas di klausul nomor 7 dan memastikan ketersediaannya. Kemudian menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk proses. Jadi setiap proses itu harus memiliki PIC yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kemudian mengatasi resiko dan peluang yang ditentukan dengan persyaratan 6.1 dan mengevaluasi proses menerapkan setiap perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses mencapai hasil yang diharapkan dan meningkatkan proses dari sistem manajemen untuk organisasi pendidikannya. Nah, kalau Bapak Ibu menerapkan klausul ini yang bersifat wajib, secara otomatis Bapak Ibu sudah difasilitasi untuk melaksanakan siklus PDCA-nya. Karena persyaratan ini diatur bahwa untuk plan-nya adalah ini, untuk do dan check-nya seperti ini, dan untuk act-nya adalah seperti ini. Berikutnya. Nah, ini adalah peta proses bisnis di pembelajaran sesuai dengan ruang lingkup penerapan standar ini. Jadi tetap mengacu pada input proses outputnya. Inputnya adalah raw material yang diperoleh dari SMA sederajat, kemudian masuk menjadi diterima oleh panitia penerimaan mahasiswa baru. Bapak Ibu perhatikan yang diwarnai kotak merah itu adalah proses inti. Setelah itu selesai admisi maupun rekrutmen calon mahasiswa, maka mereka masuk dalam proses pembelajaran dan mengajar beserta dengan evaluasinya, kemudian kelulusan, kemudian dipasarkan dan layanan ke pelanggan, yaitu bisa diserap oleh masyarakat menjadi alumni dan diserap juga oleh pengguna lulusan. Nah, kalau kualitas kita baik di dalam penciptaan produk pembelajaran atau produk dan layanan pendidikannya sangat berkualitas, itu akan memungkinkan demand-nya juga semakin tinggi terhadap layanan pendidikan yang disampaikan. Jadi ada satu siklus, kalau peserta didik atau lulusan maupun pengambil manfaat lulusan itu puas, maka demand dari layanan pendidikan juga akan semakin meningkat. Nah, kemudian selain proses inti itu juga disupport oleh proses pendukungnya, mulai dari administrasi akademiknya, kemudian dari keuangannya, layanan kemahasiswaannya untuk memperkaya soft skill dari calon lulusan,
kemudian bagaimana sumber daya manusianya disediakan dan memenuhi sebuah kualifikasi tertentu. Demikian juga dengan penggunaan IT, sistem informasi manajemen, kemudian administrasi umum, manajemen aset, dan juga sumber daya dalam pelaksanaan proses PBM, perpustakaan sangat vital peranannya, dan di dalam pelaksanaan proses PBM dibutuhkan sebuah kurikulum. Nah, semua ini menjadi kepentingan untuk dijamin mutunya oleh lembaga atau badan penjaminan mutu di satu universitas. Jadi tetap mengikuti input, proses, dan outputnya. Berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang klausul nomor 5, yaitu terkait dengan kepemimpinan. Ada 3 hal yang menjadi concern untuk klausul ini. Pertama, kepemimpinan dan komitmen. Bagaimana komitmen top manajemen dalam penerapan sistem manajemen untuk organisasi pendidikan ini. Dan yang kedua, komitmen dari top manajemen untuk menjamin atau meningkatkan kepuasan dari peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kemudian tugas dari top manajemen adalah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi dasar dalam penetapan tujuan mutu, yang menjadi dasar dalam penentuan indikator kinerja serta target-targetnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana top manajemen mengatur semua orang yang berperan dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Tapi ada satu hal lagi yang paling penting, selain bertanggung jawab, top manajemen juga harus memiliki akuntabilitas bila mana ada klaim yang dibuat oleh user atau lulusan terkait dengan produk-produk layanan pendidikan. Nah, sejauh mana akuntabilitas dari top manajemennya? Berikutnya. Nah, hal yang membedakan dengan 9001 di standar ini adalah tambahan, karena UNESCO tadi sudah meminta ada aksesibilitas. Maka standar ini mengakomodasi dengan sebuah persyaratan tambahan khusus untuk pendidikan berkebutuhan khusus, di mana top manajemen dari satu organisasi pendidikan harus menyediakan sumber daya untuk mendukung aksesibilitas di lingkungan pembelajaran dan memberikan akomodasi yang wajar ke peserta didik dengan berkebutuhan khusus dan untuk mempromosikan akses yang setara ke fasilitas dan lingkungan pendidikan seperti peserta didik lainnya. Nah, ini ada dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berikutnya. Nah, sekarang terkait dengan klausul perencanaan nomor 6. 3 hal yang dilakukan di dalam klausul ini. Pertama adalah tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang yang tadi diidentifikasi dari resiko-resiko terkait dengan perubahan-perubahan eksternal maupun internal. Kemudian yang berikutnya adalah dalam pencapaian tujuan organisasi itu juga harus membuat sebuah strategi dalam pencapaian tujuannya. Dan yang ketiga, bila mana ada perubahan, organisasi tersebut juga harus melakukan sebuah perencanaan. Jadi misalkan ada perubahan terkait dengan pembelajaran yang offline menjadi online. Nah, bagaimana organisasi tersebut melakukan sebuah perencanaan perubahan yang tidak mengesampingkan atau tetap fokus pada penjaminan mutu dari peserta didiknya dalam mendapatkan layanan pendidikannya. Seperti itu. Kemudian, nah di dalam identifikasi resiko ada 3 lapis. Pertama di level strategik, levelnya enterprise, kemudian di level bisnis, dan di level operasional atau pekerjaan. Di level strategik terkait dengan tujuan-tujuan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan dan harapan dari stakeholder-nya. Misalkan kalau perguruan tinggi swasta itu berarti bagaimana memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yayasan. Kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan dari misalkan mitra yang kita lakukan untuk menjalin kerjasama. Ini di level strategik. Kemudian di level bisnis itu bagaimana organisasi ini mencapai tujuannya dalam melayani customer-nya atau pihak-pihak pengambil manfaat lainnya.
Nah, pekerjaannya itu adalah cross fungsional. Jadi ada kerjasama di semua departemen dalam universitas atau organisasi pendidikan itu saling berkolaborasi untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan maupun pengambil manfaat lainnya. Nah, kemudian lebih operasional lagi, ini juga harus diidentifikasi tujuan-tujuan yang sifatnya lebih operasional, misalkan terkait dengan dosen dalam menyampaikan pembelajarannya, bagaimana bahwa pembelajaran yang dilakukan itu menjamin kompetensi dari peserta didiknya. Nah, seperti itu, ini saling terkait dan ini menjadi perhatian bagi pihak organisasi pendidikan untuk memantau resiko-resiko bila mana ini terjadi kegagalan, dampaknya seperti apa, dan juga kalau ada peluang-peluang yang bisa memberikan penguatan bagi organisasi juga harus diidentifikasi. Ini seperti itu kira-kira klausul nomor 6. Terus, nah sekarang klausul nomor 7 tentang sumber daya. Nah, kita paham bahwa sumber daya dibagi dua, yaitu sumber daya tangible sama intangible. Sumber daya intangible ini bagi organisasi pendidikan sangat penting dan menjadi core competence-nya. Jadi keunggulan atau kualifikasi dari SDM-nya itu juga menjadi hal yang sangat penting. Kemudian juga sumber daya dari organisasional. Kalau organisasi ini memiliki tata kelola yang sangat bagus, itu juga menjadi satu modal tersendiri dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian sumber daya informasional atau pengetahuan. Sejauh mana organisasi ini mengelola pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Baik itu pengetahuan dari dosennya, pengetahuan dari tenaga kependidikan, pengetahuan dari mahasiswa, bersama-sama dikelola untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian sumber daya relasional terkait dengan kita memiliki keterbatasan dalam pencapaian tujuan, sumber daya kita terbatas, maka membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk berkolaborasi dalam pencapaian tujuan bersama. Nah, ini harus dibundling, dipadukan dengan sumber daya tangible lainnya dalam realisasi pelaksanaan atau operasionalnya. Nah, operasionalnya itu nanti terkait dengan apa yang sudah direncanakan maupun yang sudah dirancang. Seperti itu. Mohon izin 3 menit lagi. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan sumber daya tadi. Ini kita skip aja, sudah saya jelaskan. Terus. Nah, ini yang SDM harus kompeten, kemudian kesadaran, dan yang paling penting adalah komunikasi. Ini sangat penting dalam melakukan proses operasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah semua dokumen yang diperlukan dalam penerapan standar ini harus terdokumentasi secara baik. Berikutnya. Nah, sekarang masuk ke produk dari organisasi pendidikan. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu produk pendidikannya, baik itu produk terkait dengan misalkan program studi produknya dalam menghasilkan lulusan dengan karakteristik seperti ini. Nah, lulusan karakteristik seperti ini itu harus memiliki kompetensi. Nah, biasanya itu tertuang di dalam capaian pembelajaran lulusan. Dari pencapaian pembelajaran lulusan kemudian diturunkan lagi menjadi kurikulum. Kurikulum nanti diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dan lain sebagainya. Dan juga harus memperhatikan persyaratan tambahan yang tadi itu untuk aksesibilitas bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Berikutnya. Nah, ini semua persyaratan produk dan lain pendidikan itu harus dikomunikasikan kepada secara umum. Jadi sebaiknya prodi itu harus di dalam websitenya itu menampilkan profil dari lulusannya. Karena ini menjadi kesepakatan, inilah produk yang akan saya sampaikan kepada peserta didik maupun pihak-pihak lainnya. Terus. Nah, kemudian diturunkan lagi dari setelah disampaikan profil lulusan tadi, bagaimana kurikulumnya untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, mulai dari desain dan pengembangan produknya, di sini harus direncanakan, kemudian memperhatikan dari masukan, pengendalian dari
desain kurikulumnya itu mulai dari peninjauan, verifikasi, dan validasi yang meyakinkan bahwa semua masukan itu harus terverifikasi dengan baik, semua dimasukkan, dan kurikulum tersebut juga harus divalidasi untuk penggunaan yang dimaksudkan. Artinya kalau mencetak sarjana teknik, ya berarti dia harus mampu mengerjakan terkait dengan keteknikan. Kemudian output desain pengembangannya harus dikendalikan juga, disimpan dan diotorisasi, dan bila mana ada perubahan itu juga harus dikendalikan. Berikutnya. Nah, ini kalau terkait dengan yang pihak eksternal tadi, kita harus memastikan bahwa produk yang disediakan oleh pihak eksternal itu harus dikendalikan dengan baik, karena jangan sampai mempengaruhi kualitas yang sudah dimiliki oleh organisasi pendidikan. Baik dari tingkat kendalinya harus ditentukan maupun informasi-informasi yang diperlukan untuk kerjasama dengan pihak luar itu juga harus jelas dan transparan. Terus, nah sekarang penyampaian produk. Jadi setelah kurikulumnya dibuat ya dalam bentuk mungkin lebih detailnya ke RPS. Nah ini awalnya dulu harus diawali dengan penerimaan peserta didik, ini juga harus transparan, disampaikan ke peserta didik melalui website yang tersedia, kemudian bagaimana ketentuan penerimaannya, terus berikutnya. Nah, terus pengiriman produk pada saat proses belajar mengajarnya, fasilitas pembelajaran, dukungan administrasi pembelajarannya yang didukung oleh staf administrasi fakultas maupun prodi. Kemudian bagaimana penilaian sumatifnya. Nah, ini harus bisa mendeteksi plagiarisme sama malpraktek. Kemudian setelah penilaian sumatif, peserta didik juga diberi kesempatan untuk mengakses nilai yang diberikan dan beri kesempatan untuk mengajukan banding atau meminta perbaikan dari hasil penilaian yang dilakukan. Terus, dan ini untuk keterlacaan identifikasi dan keterlacaannya, kemajuan dari peserta didik, karena harus dipastikan bahwa peserta didik yang lulus itu harus memiliki kompetensi yang sudah ditetapkan. Kemudian jalur studi dan pekerjaan dari mereka yang lulus dan output dari pekerjaan staf, yaitu dari staf pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian bila mana ada barang yang dari pihak eksternal yang ikut diproses di dalam kita, misalkan intellectual property, personal data, itu juga harus dipelihara dengan baik. Nah, kemudian hasil-hasil dari penyampaian layanan itu juga harus dipelihara untuk memastikan bahwa semua itu adalah sesuai dengan persyaratan. Dan yang berikutnya adalah perlindungan transparansi data peserta didik. Di sini bagaimana organisasi itu mengakses, memperoleh data, kemudian menyimpannya, mengupdate, dan semua data itu harus dilindungi. Dan kemudian peserta didik juga diberi akses secara transparan untuk mengakses datanya sendiri dan melakukan update. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol perubahan dalam produk dan layanan pendidikan. Nah, setelah itu rilis produk dan layanan pendidikan, misalkan modul atau buku, itu boleh dirilis setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Terus bila mana ada satu output yang tidak sesuai, itu harus dikendalikan dengan baik supaya tidak disalahgunakan atau tercampur dengan produk-produk yang baik. Terus, nah sekarang waktu Bapak. Ya, saya percepat 2 menit, Bu. Jadi sekarang ke klausul nomor 9, yaitu terkait dengan evaluasi. Coba slide berikutnya. Jadi evaluasi kinerja, ini berarti kita mengevaluasi secara kuantitatif. Standar ini juga memberikan contoh indikator mulai dari angka putus sekolah dan lain sebagainya. Slide berikutnya, kalau perguruan tinggi Bapak Ibu, indikator kinerja ini bisa mengadopsi dari kriteria kinerja utama BAN PT, di mana untuk yang kuantitatif itu ada 5 kriteria, terus bisa dibaca di slide, terus berikutnya. Nah, kemudian selain pengukuran penghitungan tadi, itu juga bisa dilakukan audit internal untuk melihat konformitas atau kesesuaian antara perencanaan dengan realisasinya, dan hasil semua dari pengukuran evaluasi kinerja
tadi dimasukkan dalam rapat tinjauan manajemen untuk mendapatkan perhatian dari top manajemen, apakah perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau ada kebutuhan dari sumber daya. Terus, nah ini yang terakhir untuk klausul ini, yaitu bagaimana kita harus bisa memperbaiki dari ketidaksesuaian dengan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut dan melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dari dokumentasinya, yaitu kecukupan dokumennya, kesesuaian dokumen terhadap pelaksanaannya, maupun keefektifan dalam pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan. Ini menjadi perbaikan berkelanjutan dan membuka peluang untuk perbaikan juga dengan melihat perubahan-perubahan dari kondisi eksternal atau internal yang mempengaruhi organisasi. Nah, ini slide yang saya menggambarkan pergeseran orientasi mutu yang tadi disampaikan oleh Pak Widyo, Sekretaris LLDT. Jadi yang sekarang ini, kalau Bapak Ibu masih ke Quality Assurance, itu bisa menggunakan SNDT, SBMI. Tapi kalau SNI ISO 21001 ini sudah bergerak ke Quality Management. Dan dituntut semestinya bukan hanya mutu saja, tapi juga kinerja. Nah, kinerja model unggul ini juga menjadi perhatian bagi organisasi pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengadopsi apakah itu kriteria BAN PT, LAM PTKes, SNI Award. Nah, BSN juga mengeluarkan satu award untuk penerap organisasi penerap standar. Kemudian bisa juga menggunakan MBNQA. Terus lanjut aja. Nah, ini salah satu cara menggeser QA sama QM yang saya coba dengan menerapkan standar ini, berarti kita bergerak ke QM, berarti standar ini adalah standar pelampuan dari SNDT. Jadi membantu Bapak Ibu untuk apa yang harus saya ciptakan untuk pelampuan dari standar dikti ini. Nah, dengan mengacu pada persyaratan yang ada di SNI ISO, Bapak Ibu bisa membuat satu pelampuan dari SNDT-nya. Terus terakhir, ini contoh dari bagaimana klausul ISO dikaitkan dengan standar nasional pendidikan. Terus berikutnya. Nah, ini kriteria BAN PT, terus berikutnya. Nah, ini saya mencoba untuk mengamati, mencermati dari kriteria BAN PT dengan klausul. Nah, salah satu yang menarik adalah di kriteria nomor 3 mahasiswa, ternyata BAN PT juga sudah menerapkan satu penilaian dalam kriteria itu adalah keberadaan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses. Nah, ini kan berarti cocok dengan persyaratan tambahan untuk pendidikan yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi saya kira ini hal yang baik ketika Bapak Ibu menerapkan SNI ISO 21001 ini. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin selesai nih slide-nya. Ya.